Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruyat Hartawan, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti SDN Jamuraya, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan hari ini, Senin 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja UKIN praktek pembelajaran secara luring di SDN Jamuraya, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 4 dengan materi pokok bersih itu sehat. Berikut video uji kinerja, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan semuanya kalian ada dalam kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah anak-anak, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kali ini kita akan membahas tema 4, yaitu bersih itu sehat, dengan submaterinya adalah mengenal arti bersih dan suci. Namun sebelumnya saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Pimpin doa. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Anak-anak yang soleh dan solehah, baiklah setelah kita berdoa, kita membaca ayat-ayat Al-Quran, surat-surat pendek seperti biasa. Baik, kita membaca surat Al-Baqarah sama-sama. Bapak akan absen dulu ya. Siapa di antara kalian yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Hadir semua ya. Alhamdulillah tidak ada yang sakit. Baiklah, setelah di absen kita lanjutkan lagi. Anak-anak yang soleh dan solehah, setelah kita membacakan ayat Al-Quran, kita lanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siap. 1, 2, 3. Kita semua menjadi anak-anak bangsa yang hebat, yang cerdas, yang kreatif. Kita semuanya harus rajin belajar, berpikir kritis. Ya, semoga kalian semua nanti di masa depan menjadi anak-anak yang sukses, yang hebat dan luar biasa. Amin ya Rabbal alamin. Baiklah anak-anak yang soleh dan solehah, anak yang soleh dan solehah. Sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran yang akan Bapak sampaikan, Bapak akan membaca dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah berdiskusi dan menggali informasi, para peserta didik dapat menjelaskan tata cara bersuci
di hadas kecil yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan tata cara bersuci dari hadas kecil dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mendiferensiasikan tata cara bersuci dari hadas kecil yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian peserta didik dapat mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas kecil yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian peserta didik dapat menunjukkan aktivitas bersuci dari hadas kecil yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dan yang terakhir, peserta didik dapat melaksanakan tata cara bersuci dari hadas kecil yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Itulah tujuan pembelajaran kali ini. Setelah kalian nanti mempelajari materi ini, maka kalian dapat melaksanakan itu semua. Baik, akan bertanya kepada kalian tentang materi pembelajaran kali ini, yaitu tentang bersih itu sehat. Apakah di antara kalian suka ada yang gata-gata? Suka ada yang gata-gata? Gata-gata kepala, gata-gata kulit. Itu kenapa coba? Kenapa kita bisa borok gata-gata itu? Kenapa? Karena apa? Karena tidak bersih, jarang. Makanya kita harus mandi satu hari itu berapa kali? 2 kali. Insyaallah badan kita akan sehat dan bersih. Yang soleh dan soleha, ya. Cakupan materi yang akan kita pelajari itu adalah pertama, mengenal arti bersih dan suci. Kita akan membahas tentang najis, baik itu najis mughalladhah, najis muhaffafah, najis mutawassithah, kemudian bagaimana mensucikannya, bagaimana membersihkannya. Kemudian juga akan kita bahas tentang bagaimana cara wudhu yang benar dan cara tayamum yang benar. Ya. Semoga kalian nanti setelah mempelajari bab 4 ini, maka kalian dapat melaksanakan atau mempraktekkan bersuci dari najis yang benar, kemudian dapat melaksanakan wudhu dengan benar dan bertayamum dengan benar. Anak, kita lihat ke papan tulis, ya, Bapak akan menayangkan PowerPoint. Nah, kemudian nanti kalian tanggapi, ya, kalian tanggapi gambar apa saja dan apa maksudnya gambar-gambar yang terdapat pada PowerPoint yang akan Bapak tayangkan di papan tulis. Lihat, ya. Nah, ini gambar apa? Kemudian yang ini gambar apa? Ya, apa maksudnya? Kemudian ini adalah peta konsep tentang bersuci. Bersuci, terus Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya memerintahkan untuk bersuci dari hadas dan najis serta mencintai kebersihan. Ayat Al-Quran di sana ada innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin sebagai dalil daripada bersuci. Di sana ada definisi bersih, yaitu bebas dari kotoran kemudian suci. Artinya bebas dari hadas dan najis. Kemudian bersih atau suci dibagi menjadi 2 bagian, ada bersih dari hadas dan bersih dari najis. Kemudian bersih dari hadas, ada hadas kecil, kemudian ada hadas besar, dan bagaimana membersihkannya nanti kita diskusikan, ya. Nah, kita kembali lagi kepada yang tadi. Yang pertama ada gambar-gambar di sini.
menanggapi apa maksud daripada gambar-gambar tersebut? Iya, kamu Ilham, apa maksudnya? Iya, bagus. Macam-macam barang najis. Ada berapa macam najis? Ada 3, Pak. Ada 3. Apa saja? 1 najis mughaladzah, 2 najis mutawassithah, 3 najis muhaffafah. Ya, bagus. Ya, najis mughaladzah, najis muhaffafah, dan najis mutawassithah. Kita kasih tepuk jempol buat Ilham dan Dapat. 1, 2, 3, tepuk jempol. Jempol, jempol, jempol. Kemudian apa yang dimaksud, apa saja yang tergolong najis mughaladzah, ada yang tidak? Najis anjing dan babi, Pak. Iya, bagus. Kasih tepuk hebat, tepuk hebat. Hebat, hebat, hebat. Najis anjing dan babi tergolong najis mughaladzah atau najis berat, ya. Kemudian apa saja yang tergolong najis muhaffafah? Iya, air kencing anak laki-laki, ya. Tapi yang berumur 2 tahun dan belum makan apa kecuali ASI, itu ya najis muhaffafah. Nah, baiklah. Ada lagi. Apa saja yang tergolong najis mutawassithah? Iya, apa saja? Pokoknya apa saja? Bangkai, darah, tanah, kotoran manusia, kotoran hewan juga. Iya, bagus. Kasih tepuk hebat. 1, 2, 3, tepuk hebat. Hebat, hebat, hebat. Nah, sekarang kita bagi kelompok, ya, kebetulan kalian duduknya sudah berkelompok. Ya, kita kasih yang pertama ini kelompok Abu Bakar Siddiq, yang kedua kelompok Umar bin Khattab, yang ketiga kelompok siapa? Utsman bin Affan. Siapa? Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman bin Affan. Baiklah, setelah kalian dibagi kelompok, nanti setiap kelompok coba mengambil satu tema yang berbeda. Kelompok Abu Bakar mengambil tema tentang najis mughaladzah. Kemudian kelompok Umar bin Khattab mengambil tema najis mutawassithah. Kemudian kelompok Utsman bin Affan mengambil tema tentang apa? Najis muhaffafah. Ya. Nanti Bapak bagikan LKPD, ya, lembar kerja siswa. Nah, kemudian kalian lihat dari buku teks, kemudian dari sumber-sumber yang lain, coba dirangkum dan dituliskan segala sesuatu yang berkaitan dengan najis, baik mughaladzah, muhaffafah, dan najis mutawassithah. Kemudian bagaimana cara mensucikannya, ya, bagaimana cara mensucikannya. Bapak akan bagikan LKPD, ya, kepada kalian. Nanti ditulis di sini. Nah, setelah kalian tulis, berdiskusi bersama, maka nanti setiap kelompok, ya, setiap ketua kelompok mempresentasikan di depan. Oke? Ya, silakan tulis, ya. Tulis. Ketua kelompoknya kalian berdiskusi bersama. Cari di buku. Anak-anak yang saya dan soleha, sekarang setelah kalian dibagi menjadi 3 kelompok, ya, coba kalian uraikan tentang makna bersih itu sehat dan fokuskan kepada tentang kebagian najis dan cara mensucikannya. Coba kalian lihat dari buku, ya, dari buku teks, apa itu najis mughaladzah, najis muhaffafah, najis mutawassithah, kemudian bagaimana cara mensucikannya. Nah, silahkan kalian berdiskusi bersama. Bapak akan bagikan KPD, ya, nanti kepada ketua kelompok supaya mempresentasikan ke depan. Silahkan berdiskusi bersama.
diskusi. Ayo, ini tentang apa? Tentang najis mukhafafah ya. Siapa yang menulis? Iya, tulis saja ya. Di sini tulis tentang najis mukhafafah. Najis mukhafafah, macam-macam najis, najis mukhafafah. Yang terkena air suci, Ayo baca ya, baca. Coba diskusi bersama ya, diskusi bersama. Kamu sekarang silahkan kepada setiap ketua kelompok ke depan, kelompok Abu Bakar dulu ya, untuk mempresentasikan hasil diskusi tadi apa yang dihasilkan. Coba bacakan di depan. Tentang apa tadi? Tentang najis mubarak. Baca yang keras. Sesuatu yang terkena najis mubarak seperti jeratan anjing atau babi batu kita sebanyak itu kali, dan salah satunya memakai air campuran tanah atau debu sebelum dibersihkan dengan air putih murni atau air yang harus dibuang terlebih dulu sampai mendarat hilang, kemudian dilanjutkan dengan cara Udah. Kemudian kelompok 2, kelompok Abu Bakar. Coba apa tadi hasil daripada diskusi kalian? Ya. najis mubarak itu merupakan najis yang keluar dari tubuh manusia atau binatang, kecuali air mani, darah, air pemamukan, hasil yang tidak awal konsumsi. Selain itu ada juga bangkai bola maupun lainnya, kecuali bangkai yang manusia beserta ikan kotoran. Najis sedang seperti membawa sebab terjadi peristiwa manusia najis airnya adalah najis yang Kemudian kelompok 3, ayo ke depan. Apa yang dihasilkan daripada diskusi kelompok kalian? Coba baca. Depan. Alhamdulillah kalian semua ya sudah dapat mempresentasikan hasil daripada diskusi ya. Baiklah anak-anak yang soleh, setelah kita berdiskusi kemudian kalian telah mempresentasikan, barangkali ada pertanyaan dan tanggapan dari kelompok yang satu kepada kelompok yang lain. Coba ada yang mau bertanya dari kelompok itu. Apa? Yang keras pertanyaannya. Oh ya, siapa namanya? Apa masih belum paham tentang bagaimana cara membersihkan najis mubarak? Ada yang tahu tidak jawabannya? Iya, kelompok ini Abu Bakar, coba. Dibasuh dengan air sebanyak 7 kali. Salah satunya dicampur dengan tanah, gitu ya. Dibasuh dengan air sebanyak berapa kali? 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Itu cara membersihkan najis mubarak. Kemudian ada yang bertanya lagi. Apa? Saya belum mengerti apa yang dimaksud dengan najis hukmiyah. Oh, najis hukmiyah. Coba ada yang tahu tentang najis hukmiyah? Saya Pak. Ya, apa najis hukmiyah? Najis yang tidak ada dosanya dan sifatnya seperti air bersih yang sudah lama di celana. Najis
yang tidak ada datnya dan sifatnya katanya. Najis yang tidak ada datnya, airnya, dan sifatnya, bau, rasa, dan rupa. Ya, seperti air kencing yang ada di celana yang sudah lama, baunya tidak ada, datnya tidak ada, ya, tapi tetap itu najis. Bagaimana cara membersihkannya? Dibersihkan dengan air suci yang mensucikan sebanyak 3 kali. Ya. Kemudian ada lagi yang mau bertanya? Ada. Ya, apa? Kalau kotoran ikan najis tidak. Tadi kelompok Abu Bakar ada bertanya, siapa yang ada yang mau menanggapi? Najis ikan asin. Najis ikan, kotoran ikan asin. Ya, kotoran ikan. Najis tidak katanya? Tidak najis ya. Kenapa? Karena darurat ya, itu karena darurat. Kita makan saja ya. Bagus. Baiklah anak-anak yang soleh dan soleha, untuk pelajaran kali ini ya, kita lanjutkan dengan praktek bagaimana cara membersihkan najis mugolado, muhafafah, dan najis mutawasito. Silahkan kalian semua keluar dan kita praktekkan ya. Sebelum nanti Bapak akan memberikan soal kepada kalian, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab nanti. Ada pertanyaan individu, kemudian ada juga untuk kelompok ya, pertanyaan untuk kelompok. Nah, tentang pertanyaan, tentang soal, nanti Bapak akan bagikan kepada kalian soal yang harus diisi di rumah ya, untuk minggu depan dibawa. Kemudian untuk tugas kelompok juga harus kalian laksanakan di rumah dan minggu depan dibawa. Nah, sebelumnya kita akan praktek dulu di luar untuk mempraktekkan bagaimana cara membersihkan atau mensucikan najis mugolado dan najis mutawasito. Silakan kita keluar semua. Kita akan mempraktekkan bagaimana cara mensucikan najis mugolado, muhafafah, dan najis mutawasito. Nah, ini contohnya ada kain baju yang terkena najis muhafafah dulu ya. Kalau najis muhafafah kan tadi sudah dijelaskan, cukup mencipratkan air ya, cukup mencipratkan air. Ambil air kemudian dicipratkan. Nah, kemudian kalau najis mutawasito, kalau airnya sedikit, tidak boleh dimasukkan ke dalam ember, tetapi harus dikucurkan. Nah, kucurkan, ambil air, kemudian dikucurkan. Najis mugolado harus dicampur dengan tanah. Kita ambil tanah, nah kemudian kita campur dengan air, ya, dengan air. Nah, coba ini contoh najis mutawasito, najis muhafafah. Coba, gimana caranya najis muhafafah? Cukup dicipratkan, ambil air, terat, nah, udah bagus. Nah, sekarang najis mugolado harus dicampur dengan tanah, ya. Tanahnya, ini di sini ada tanah, ya. Ada tanah. Nah, kemudian ambil tanahnya. Nah, ini nanti dicampur ke air. Nah, kemudian dibasuh, ayo dibasuh. Nah, jangan dimasukkan ke sana, ya, jangan dimasukkan, tetapi diambil airnya pakai gayung. Nah, itu dia boleh dimasukkan ke ember, dibasuh di sini, kucurkan, ya. Nah, begitu. Jangan malu-malu, ya, jangan malu-malu. Gitu aja, ya, gitu aja. Jangan malu-malu. Nah, itu sampai berapa? Sampai 7 kali. Dibasuh dengan air 7 kali, kemudian dicampur. Nah, kemudian kalau ini najis mutawasito, gimana? Kalau najis mutawasito, ini cukup dibasuh dengan air sebanyak 3 kali, sama. Tidak boleh dimasukkan ke dalam ember. Coba, gimana caranya? Nggak boleh dimasukkan ke ember. Ambil airnya. Nah, itu. Coba basuh di sana. Nah, sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali. Itu cara membersihkan apa? Najis mutawasito. Ya, itu. Jadi itulah cara membersihkan najis. Mudah-mudahan kalian semua paham, ya. Mudah-mudahan kalian semua paham. Ayo kita kembali lagi ke kelas. Ya, soleh dan soleha, alhamdulillah kita sudah melaksanakan
pembelajaran sekarang kita simpulkan ya materi tentang bersih itu sehat. Kalian sudah pada tahu bersih artinya bebas dari kotoran, ya, kemudian suci itu bebas dari najis. Nah kemudian najis ada 3, 1 najis mughalladhah, 2 najis mutawasito. Najis mutawasito terbagi 2, ada najis mutawasito apa ainiyah dan najis hukmiyah. Kemudian yang ketiga najis mughalladhah. Ya, sudah pada paham dan bagaimana cara membersihkannya? Barusan kalian sudah praktek. Nah untuk pelajaran yang akan datang kita akan mempelajari tentang bagaimana cara berwudu dengan benar dan bagaimana kita bertayamum dengan benar menurut syariat Islam. Nah jangan lupa anak-anak yang saleh dan salehah, tugas yang Bapak kasih yang pertama adalah soal ya yang sudah tadi bagikan soal harus kalian isi, kemudian yang tugas kelompoknya juga harus dikerjakan dan minggu depan untuk penilaian kalian semua harus dikumpulkan. Untuk pertemuan kali ini pada hari ini ditutup sampai sini. Silakan kepada